Salam, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Simon Petrus Hombing. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan renungan di pagi hari ini tertulis dari Lukas 6 ayat 31. Demikianlah firman-Nya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku terkasih, setiap orang tentu ingin diperlakukan dengan baik. Kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, didengarkan, kita ingin dimengerti dan dikasihi. Kita ingin ketika kita sedang lemah, ada yang menguatkan, dan ketika kita jatuh ada yang menolong, dan ketika kita melakukan kesalahan ada yang mau mengampuni. Saudaraku, Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Yesus tidak berkata, perlakukanlah orang lain sesuai dengan bagaimana mereka memperlakukanmu. Tetapi sebaliknya, di sini Yesus berkata, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya kita dipanggil untuk memulai kebaikan. Jangan menunggu orang lain berbuat baik terlebih dahulu baru kita berbuat baik. Jangan menunggu orang lain menyapa kita baru kita menyapa. Jangan menunggu orang lain meminta maaf baru kita mengampuni. Dan jangan menunggu orang lain menolong kita baru peduli kepada mereka. Di sini kita dipanggil untuk menjadi orang yang membawa perubahan. Mungkin saudaraku, satu senyuman yang sederhana dapat menguatkan seseorang yang sedang sedih. Satu kata yang penuh kasih dapat membangkitkan semangat orang yang hampir menyerah. Dan satu tindakan kecil untuk menolong dapat membuat seseorang merasa bahwa ia tidak sendirian. Saudaraku terkasih, kadang-kadang kita berpikir bahwa untuk menjadi berkat kita harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal sering sekali Tuhan memakai kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar. Bayangkan saudaraku, jika setiap orang menerapkan perkataan Yesus ini, jika kita ingin dihargai, kita belajar untuk menghargai. Jika kita ingin didengarkan, kita belajar mendengarkan. Jika kita ingin dikasihi, kita belajar mengasihi. Jika kita ingin diampuni, kita belajar untuk mengampuni. Saudaraku, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik ketika kita berhenti bertanya, apa yang orang lain lakukan untuk saya? Dan mulailah bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Inilah kekuatan kasih itu, saudara. Kita tidak selalu dapat mengubah keadaan di sekitar kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah seseorang, tetapi kita bisa untuk menguatkannya. Kita mungkin tidak mampu memberikan banyak hal, tetapi kita bisa memberikan perhatian, waktu, doa, dan kasih. Saudaraku, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Sebuah kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin menjadi jawaban doa bagi seseorang. Sebuah perkataan yang kita ucapkan dengan kasih mungkin itu menjadi alasan seseorang memilih untuk tidak menyerah. Karena itu saudaraku, mari kita menjadi pribadi yang membawa damai, bukan pertengkaran, membawa pengharapan, bukan keputusasaan, membawa kasih, bukan kebencian. Untuk itu, mari mulailah dari diri kita, mulailah dari hari ini, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sebab ketika kita memilih untuk mengasihi, menghargai, menolong, dan mengampuni, kita sedang menunjukkan karakter Kristus melalui hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, di mana mengingatkan kami agar hidup kami ini memiliki makna, bukan hanya untuk kehidupan kami, tetapi hidup kami ini semakin bermakna ketika kami boleh
menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh menjadi teladan bagi mereka ya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan berkatilah kami senantiasa di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami. Dan kami juga tidak lupa mendoakan buat jemaat-Mu, sahabat kami, keluarga kami mengalami sakit penyakit. Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.